Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang SKI ya. Kita lanjutkan ke pelajaran 8 tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar yang kemarin ya, Abu Bakar As-Siddiq, penggantinya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini kan adalah sosok yang tegas dan menjunjung kebenaran. Nah, semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab ini menetapkan penanggalan Islam ya, yang dihitung dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab juga menata kehidupan pemerintah dengan baik ya, dengan membentuk lembaga-lembaga negara. Juga berjasa dalam memperluas wilayah Islam hingga ke wilayah yang belum ditaklukkan. Ya, di sini ada riwayatnya dan silsilahnya ya. Setelah Abu Bakar wafat, di kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Nah, sedangkan ibunya bernama Hantama binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nah, Umar bin Khattab ini termasuk golongan bangsawan ya, dari Bani Adi. Dia lahir sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dijulukinya itu namanya Al-Faruq atau pembeda kebatilan dan kebenaran. Ya, Umar bin Khattab ini juga adalah mertua Rasulullah ya, karena Rasulullah ini telah menikahi Hafsah. Hafsah ini adalah putri dari Umar bin Khattab. Ya, Umar ini adalah orang yang selalu didoakan oleh Rasul untuk memeluk Islam, seperti selain Amr bin Hisham ya, Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Nah, ketika itu katanya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan Umar bin Khattab untuk memperkuat dakwah Islam yang sedang menghadapi ancaman dari kaum kafir." Nah, di sini ternyata Umar ini sangat dihormati ya dan disegani oleh kaum Quraisy ini pada masa jahiliyah. Masyarakat juga sering menunjukkan sebagai Umar ini juga sebagai pendamai ya, jika ada salah satu kabilah-kabilah yang berseteru. Nah, kemudian di sini juga sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat keras menentang dakwah Rasul ya, sama seperti Abu Jahal, sangat menentang. Tapi ketika sudah masuk Islam, dia adalah orang yang pertama yang membela kaum muslimin. Ya, Umar bin Khattab ini tidak mungkin masuk Islam kecuali bila keledainya telah masuk Islam terlebih dahulu, katanya gitu ya, sebelum dia masuk Islam, karena sangat menentang dakwah Rasulullah. Nah, kemudian di sini lanjut ke kepribadiannya ya. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab ini dikenal sebagai saudagar ya. Dia ini mahir sekali berdagang hingga sampai ke luar Arab. Ya. Nah, Umar ini juga sangat dihormati dan disegani di kalangan kaum Quraisy, karena beliau selalu mendamaikan pertikaian antar suku. Nah, baik sebelum memeluk Islam maupun sudah memeluk Islam, Umar ini adalah seorang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat dan sedikit keras katanya. Nah, di sini ada Umar akan selalu tampil di muka untuk membelanya. Jadi jika ada yang menyakiti Rasulullah, dia akan selalu membantu ya dan membela. Nah, tentang keberanian dan ketegasan ini
digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, katanya mengatakan bahwa Islamnya Umar ini adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, pemerintahannya merupakan rahmat. Mulanya kita tidak dapat mengerjakan sholat karena takut, akan tetapi sudah ketika Umar masuk Islam, dia melawan kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Umar melakukannya dengan terang-terangan, bahkan dia menentang, katanya, wahai wajah yang tidak bersinar, maksudnya orang kafir itu ya, katanya, siapa yang ingin ibu kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya jadi janda, maka pilih aku, katanya, di balik lembah itu. Nah, ketika itu tidak ada satupun orang kafir yang berani mengikuti dan menghadapinya. Mereka takut dengan Umar bin Khattab, ya. Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi khalifahnya ya selama 10 tahun 6 bulan selama memerintah. Banyak keputusan penting mengenai cara pengaturan kehidupan kaum muslimin. Di sini ada usaha-usahanya ya, yaitu satu, mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur masalah sosial dan hukum. Biasanya yang diatur oleh Umar bin Khattab ini adalah pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pengaturan urusan tanah, kemudian tentang pajak, pasar, hukum dan sebagainya. Nah, di sini juga semua lembaga itu dibuat untuk memudahkan urusan muslimin ya. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan. Membagikan kekayaan ini dari zakat, pajak, rampasan perang, infak, sedekah ya, dan yang lainnya. Nah, jika sudah terkumpul, kemudian dibagi-bagikan untuk membiayai perang, membangun masjid ya, membuat irigasi perkebunan, membantu fakir miskin dan gaji tentara. Kemudian menetapkan tahun hijriyah. Di sini ada peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu peristiwa besar ya yang penting bagi perkembangan umat Islam. Nah, di sini Umar bin Khattab menetapkan tahun hijriyah ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini ada 12 bulan ya dalam setahun. Nah, kemudian dilanjutkan di sini ada membuat mata uang ya. Jadi untuk memperlancar perdagangan, kaum muslimin, Umar membuat mata uang sendiri ya. Karena dulu biasanya barter, menukar barang, kemudian Umar bin Khattab membuat mata uang. Nah, mata uangnya itu ada emas dan perak. Kalau emas itu disebutnya dinar, kalau perak itu disebut dirham ya. Kemudian di sini membangun angkatan perang. Umar bin Khattab ini membuat angkatan perang. Sebelumnya kan kalau kaum muslimin ini kan tidak punya lembaga ya. Maksudnya kaum muslimin jika dipanggil untuk menjadi tentara ya harus siap. Ya, tidak ada pelatihan, tidak ada kedisiplinan. Tapi setelah Umar bin Khattab ini dibuat angkatan perang ya, angkatan perang yang tugasnya hanya untuk berperang dan kemudian mendapatkan gaji dari negara. Nah, di sini mengatur gaji pegawai juga ya dan tentaranya. Nah, kalau dari zaman Abu Bakar kan pengaturan penggajian berdasarkan persamaan hak ya, tapi ketika Umar bin Khattab ini pengaturan penggajian itu berdasarkan prestasi perjuangan ya. Jadi jika orang-orang yang sudah lama bersama Nabi Muhammad membantu perang dari awal sampai akhir itu beda gajinya dengan orang-orang yang baru masuk Islam ya. Umar bin Khattab ini mengatur dengan baik sebab ia adalah sosok yang tegas, katanya ya. Mungkin cukup sekian ya dari Bu Guru untuk perluasan kekuasaan wilayah. Nanti kita akan jelaskan di pelajaran selanjutnya ya. Bu Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bu Guru.
Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.